Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, wabil khusus yang kita hormati dan kita ta'zimi guru kita bersama Al-Muhtaram wal Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal. Begitu juga banyak hadir di sini para kiai, para alim ulama, ada guru-guru saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus narasumber kita pada pagi hari ini Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf. Begitu juga dari Muhammadiyah Jawa Timur Dr. Muhammad Sa'ad Ibrahim MA, yang mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, luar biasa sebuah kehormatan bagi saya pada pagi hari ini bisa duduk bersama Anda semua di pesantren Sidogiri ini. Saya mondok dulu di Dalwa, jadi masyayikh saya juga banyak yang dari Sidogiri. Kiai Haji Qaimuddin hafizahullah, kemudian Al-Ustadz Musyaffa masih ada di Sidogiri beliau. Begitu juga almarhum Ustadz Abdul Hamid, beliau termasuk guru saya dulu, saya termasuk murid beliau yang cukup nakal dulu, suka diomelin sama beliau. Dan para masyayikh alim ulama lainnya. Alhamdulillah sebuah kehormatan bagi saya duduk di sini lebih banyak mengambil keberkahan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para masyayikh Sidogiri insyaallah. Saudara, luar biasa tadi pemaparan yang telah kita dengarkan dari para narasumber kita. Saya di sini langsung fokus saja karena waktu sangat terbatas. Di surat undangan dari panitia secara spesifik saya diminta tema umumnya adalah rahmatanil alamin dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar, tapi secara spesifik di surat undangan itu saya diminta untuk menjelaskan tentang strategi rahmatanil alamin dalam amar ma'ruf nahi munkar di tubuh FPI. Itu undangan yang saya terima. Jadi bicara soal amar ma'ruf nahi munkar, saya teringat apa yang disampaikan oleh salah satu ulama besar yang fokus di bidang maqasidus syariah, Al-Imam Syatibi, di dalam kitabnya Muwafaqat. Sama-sama kita tahu maqasidus syariah ada 5: hifdzud din, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Yang mana 5 ini terbagi menjadi 3: daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Ketika berbicara tentang daruriyat, kesimpulannya Al-Imam Syatibi mengatakan untuk menjaga hifdzun din kembali kepada usulul ibadat, menjaga hifdzun nafas dan hifdzun akal dan hifdzun nasal ini kembali ke usulul adat dan usulul muamalat di Muwafaqat. Begitu juga hifdzul mal. Dari segi min haitsul adam, penjagaannya kembali ke usulul jinayat, tujuannya untuk menjaga 5 ini supaya tidak rusak usulul jinayat. Tapi yang menarik di akhir setelah memaparkan itu Al-Imam Syatibi mengatakan wa yajma'u hadhil asya' kullaha atau kama qala wa yajma'u hadhil asya' kullaha al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kembali ke 5 itu semua yang menjaga kelestarian 5 maqasidus syariah, yang saya rasa ini juga bisa dikatakan maqasidud daulah. Kembali ke 5 itu semua untuk melestarikan 5 ini adalah penegakan amar ma'ruf nahi
nahi munkar. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, maka 5 ini akan terjaga. Ketika amar ma'ruf nahi munkar diabaikan, maka 5 ini akan berantakan ibadah Allah. Makanya posisi amar ma'ruf nahi munkar begitu penting sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengistilahkan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah qutubuddin, intisari daripada ajaran agama Islam. Karena di situ berputar semuanya ibadah Allah. Sehingga bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ini bisa betul-betul menjadi bingkai rahmatan lil alamin? Ya sederhana, simpel. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus sesuai tuntunan syariat. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sesuai tuntunan syariat, maka efeknya apa? Dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Tapi sebaliknya, ketika dia melenceng dari apa yang sudah digariskan syariat, maka dia tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin, akan tetapi yufsidu aktsar mimma yuslih. Amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri akan merusak lebih banyak ketimbang amar ma'ruf nahi munkar itu memperbaiki, saudara. Jadi kesimpulannya di situ. Kalau ingin tadi kembali ke pembahasan, kalau ingin bicara strategi penegakan amar ma'ruf nahi munkar dalam tubuh FPI, ya kita kembali yang pertama ke asas daripada FPI itu sendiri. Nah, asas dari FPI sendiri adalah berdasarkan Islam. Ini tertera dalam ADART Front Pembela Islam. Berdasarkan Islam, berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah dengan madhab akidah Asy'ari dan fokus madhab fiqih Syafi'i. Nah, ini tertuang di ADART Front Pembela Islam. Nah, sehingga kalau secara global kita bicara konsep secara global, bagaimana sih konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam tubuh FPI, strateginya seperti apa? Ya kembali ke kitab-kitab fikih, kembali ke kitab-kitab ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di FPI tidak dibenarkan. Di dalam tubuh FPI sekali lagi, karena Sidogiri ini sangat luar biasa di dalam memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah, istiqamah, independen, tidak terbawa arus. Saya salut sekali, mudah-mudahan Sidogiri terus menjadi benteng ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di dalam Front Pembela Islam sendiri, kalau ada sikap-sikap yang melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah, ya tidak dibenarkan. Kalau ada sikap-sikap yang melenceng dari fikih aswaja, walaupun fokusnya fikih Syafi'i, tapi fikih aswaja nggak cuma fikih Syafi'i, walaupun fokusnya ke situ karena sesuai dengan konteks keindonesiaan, ya nggak dibenarkan dalam tubuh FPI itu sendiri. Jadi semua keputusan-keputusan yang ada di FPI, khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan amar ma'ruf nahi munkar, kembali kepada apa yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah. Nah, kebetulan Al-Fagir sendiri, bahas takharruj saya waktu di Al-Ahqaf University Tarim Hadramut, bahas takharruj saya tentang al-hisbah wa tatbiqatuha ala madhhab Syafi'i. Ini alhamdulillah tahadutsan bi ni'mah, bahas takharruj ini sudah diuji dan mendapatkan predikat mumtaz pada saat diuji. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya sedang proses editing untuk dirubah menjadi kitab. Intinya kalau mau dijelaskan bagaimana strateginya terlalu panjang, 25 menit nggak akan cukup, saudara. Akan tetapi apa-apa yang dituangkan dalam kitab fikih ini bagi FPI diaktualisasikan dalam prosedur juang. Nah, jadi FPI punya prosedur standar aksi FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak seperti yang ditampilkan di televisi, ujuk-ujuk main hajar, ujuk-ujuk main hantem, ujuk-ujuk main sikat. Nggak ada dalam FPI yang seperti itu. Semua ada struktur prosedurnya, semua ada strategi panjangnya, semua ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana kalau di kitab fikih Al-Imam Al-Ghazali panjang lebar, karena kalau bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang paling gamblang itu Al-Imam Al-Ghazali dari ulama Syafi'iyah. Saya teliti semua kutub-kutub Syafi'iyah yang ada karena berkaitan dengan bahas saya. Ternyata nggak ada ulama mutaqaddimin yang bicara amar ma'ruf nahi munkar seluas Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan ulama-ulama setelah Al-Imam Al-Ghazali, di kitab Ihya khususnya Imam Ghazali bahas itu di kitab Ihya. Bahkan ulama-ulama setelah Imam Al-Ghazali, ulama-ulama fikih itu mengutip pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nah, saudara, kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam amar ma'ruf nahi munkar bagaimana di situ harus ada tahapan-tahapan, syarat hisbah itu sendiri dengan bahasa fikihnya, mulai dari ta'arruf, ta'rif, kemudian an-nasihah bil wa'd wal lin, dilanjutkan kemudian at-tahdid, bisab, sampai ada tahapan bisab, sampai ada at-tahdid bid-darab, sampai ada iqa'ud darab,
dan lain sebagainya, itu dibahas dalam kitab fikih. Nah, konsep yang diajarkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentunya di FPI diaktualisasikan. Ini yang saya akan paparkan ini adalah materi diklat wajib semua laskar FPI. Jadi laskar FPI tidak akan mendapat kartu anggota kelaskaran kecuali kalau udah hatam materi ini nih. Nah, ini materi ini diintisarikan dari kitab-kitab fikih, kemudian dicocokkan dengan konteks keindonesiaan, konteks kenegaraan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 10 langkah. Mulai dari laporan masuk, investigasi, yang ketiga pemetaan, yang keempat laporan keluar, yang kelima dialog, demo, 7 ultimatum, 8 inisiatif, 9 resiko dan evaluasi. Saya akan jabarkan secara cepat satu persatu. Yang pertama mulai dari laporan masuk. Nah, kalau laporan masuk ini kita bagi menjadi 2, ada laporan masuk aktif, laporan masuk pasif. Laporan masuk aktif, laporan masuk dari anggota secara resmi tertulis, laporan masuk pasif, laporan masyarakat secara resmi tertulis. Karena kita amar ma'ruf nahi munkar ini nggak boleh tajassus. Haram wala tajassasu. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tajassus, apalagi yang ranahnya ranah pribadi. Tajassus itu kalau di Ihya Al-Imam Al-Ghazali mengistilahkan talabul amarat al-mu'arrifah, kata Al-Imam Al-Ghazali. Mencari tanda-tanda yang mengantarkan kita kepada kemunkaran itu namanya tajassus, nggak boleh. Akan tetapi kalau idza wujidatil amarat, kalau tanda-tanda itu ada, laporan itu ada, buktinya itu ada, kemunkaran itu jelas di depan mata, maka itu namanya bukan tajassus. Nah, tapi itu adalah laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti. Makanya nanti akan ada satu tahapan. Yang kedua, setelah adanya laporan masuk baik dari internal maupun eksternal, dari masyarakat yang nggak mampu melakukan nahi munkar secara langsung, karena nahi munkar ini fardu kifayah, kita semua di sini aswaja, ini masalah sudah clear. Maka setelah itu langkah yang kita harus lakukan adalah investigasi, cari fakta, tabayyun, benar atau tidak ini. Karena Al-Imam Al-Haddad sendiri di dalam An-Nasaihud Diniyah, dan ini ibarat juga dikutip di dalam I'anatul Talibin, saya ingat Syekh Bakri Syato mengutip ini. Ini zaman sekarang luar biasa, banyak orang yang kadang-kadang menyampaikan hal tentang pihak lain ini nggak sesuai dengan fakta. Makanya kita dalam amar ma'ruf nahi munkar pun harus hati-hati, nggak boleh langsung gegabah, nggak boleh langsung main tuding, nggak boleh langsung main hajar, harus tatsabut, harus pasti. Maka kalau nggak tatsabut, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu zalim, tidak dibenarkan. Ini langkah yang kedua. Nah, kemudian dihimpun data-datanya. Untuk apa himpun data-data? Untuk dijadikan bukti-bukti adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran etika dan pelanggaran moral, saudara. Kemudian yang ketiga dilanjutkan, setelah adanya investigasi maka lanjut dengan pemetaan. Pemetaan ini FPI ini berusaha untuk realistis, dan alhamdulillah FPI semenjak lahir sampai sekarang kita organisasi, kita manusia yang namanya manusia mahlul khata' wan nisyan. Kita banyak mendapatkan masukan-masukan, banyak mendapatkan nasihat-nasihat. Termasuk FPI berkembang terus sampai saat ini, doakan mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Termasuk kami banyak mendapatkan nasihat dari Nahdlatul Ulama. Hubungan FPI dengan Kiai Hashim Muzadi sangat erat, luar biasa. Bahkan pada saat prosesi pemakaman Kiai Hashim Muzadi, Habib Rizik sendiri yang datang dan beliau yang mendoakan dan yang memimpin sholat jenazahnya pada saat itu. Saking dekatnya, saking eratnya hubungan FPI dengan NU. FPI tidak pernah punya masalah dengan NU pada hakikatnya, saudara, karena sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan FPI juga tidak pernah punya masalah dengan Muhammadiyah. NU orang tua kami, Muhammadiyah orang tua kami. Musuh kami bukan NU, musuh kami bukan Muhammadiyah, musuh kami bukan Persis, bukan ormas-ormas Islam, tapi kami tegas musuh kami kemunkaran, musuh kami kebatilan, musuh kami kezaliman, musuh kami liberalisme. Ini adalah musuh kita bersama, saudara. Nah, jadi kita realistis. Ketika ada laporan masuk, kemudian dilakukan investigasi, ada pemetaan. Dilihat dulu ini objek kemaksiatannya berapa lama lagi waktunya? 10 menit. Ini objek kemaksiatan yang dilaporkan, kita lihat masyarakat sekitar ini seperti apa. Oh, ternyata masyarakat sekitar itu mendukung, bahkan membackup. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Yang jadi tukang parkirnya masyarakat sekitar, yang jadi germoknya masyarakat sekitar, yang jual mirasnya masyarakat sekitar. Oh, berarti ini bukan wilayah hizbah, ini wilayah dakwah. Ini nggak bisa kita lanjutkan gerabak gerubuk. Ini akan jadi konflik horizontal kalau kita lanjutkan, kita paksakan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini adalah wilayahnya wilayah dakwah. Bagaimana caranya?
dikirim ustadz-ustadz, dikirim guru-guru, pelan-pelan diajar berdakwah. Dakwah bil hal qoblal maqal, dakwah dengan hal sebelum dengan perbuatan. Seperti di Lombok. Di Lombok itu luar biasa, walaupun pulau 1000 masjid, tapi maksiatnya nggak kalah banyak di Lombok. Ada pulau-pulau seperti Gili Trawangan itu di Lombok, masya Allah. Saya informasi yang saya dapat dari kawan-kawan di Lombok, di Gili Trawangan, maaf itu sebagian orang-orang luar Indonesia, perempuan-perempuannya kalau berjemur di situ, maaf kadang-kadang nggak pakai penutup dada. Ini di Indonesia, di Lombok, pulau mayoritas Muslim. Bahkan teman saya itu cerita, kata teman saya waktu zaman saya jahiliyah, kata teman saya itu lihat dengan mata kepala saya sendiri di Gili Trawangan itu orang berzina di pinggir pantai depan orang-orang di atas jam 12 malam. Nah, ini masyarakat sekitarnya di situ juga banyak yang membackup, banyak yang mendukung. Nah, seperti Lombok ini kita nggak langsung melakukan aksi, nggak langsung melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dakwah. Dengan apa dakwahnya? Salah satu cara dakwah kita dengan turun aksi-aksi kemanusiaan. Mulai Lombok awal gempa sampai sekarang, alhamdulillah relawan-relawan FPI tanpa dibayar, tanpa pamrih, mereka masih bertahan di sana. Bahkan sekarang kita dengan dana dari umat yang dipercayakan kepada kami di Lombok, saat ini kita sudah membangun semenjak gempa sampai sekarang. Saat ini kita proses bangun hunian-hunian sementara. Saat ini sudah lebih dari 250 rumah, dananya dari umat. Mudah-mudahan perjuangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah bil hal, qoblal maqal wa qoblal fi'il, dakwah bil hal. Kita kenalkan bagaimana Islam saling menolong tanpa mengenal suku, tanpa mengenal agama, tanpa mengenal latar belakang sosial. Nah, ini yang kami maksud dengan pemetaan. Jadi dipetakan. Ada pemetaan, ada wilayah dakwah, ada wilayah hizbah. Wilayah hizbah seperti apa? Yang ternyata memang masyarakat sekitarnya sudah gerah. Masyarakat sekitar ini udah risih, ini tempat pelacuran ini bawa bala ini, bawa musibah, anak-anak kami jadi rusak. Setiap hari melihat aurat kelilingan, laki hidung belang bulak-balik. Setiap hari anak-anak kami dari kecil melihat minuman keras. Masyarakat sekitar gerah, cuman mereka nggak mampu apa-apa. Ini di backup preman, bahkan di backup ada yang di backup pejabat. Fakta saudara, kita bisa paparkan fakta-fakta itu. Bahkan ada yang sampai di backup aparat. Nah, ini yang dimaksud FPI wilayah hizbah. Maka kalau ada wilayah hizbah, kita nggak langsung turun aksi, tapi dilanjutkan lagi ke laporan keluar. Oh, ini wilayah hizbah. Laporan keluar ke siapa? Silaturahmi sowan kepada para ulama sekitar. Pak Kiai, mohon maaf, ini kemaksiatan luar biasa di tempat ini, masyarakat sudah resah. Bagaimana solusinya Pak Kiai? Seperti dulu di Doli, luar biasa, walaupun tidak secara langsung, tapi Habib Rizik saya ingat betul pada saat itu beliau bolak-balik ke Jawa Timur, beliau konsolidasi sowan ke kiai-kiai. Ini bagaimana Jawa Timur ini provinsinya santri, pesantren paling banyak di Jawa Timur, tapi kok ada tempat pelacuran paling besar di Jawa Timur juga ini. Soan satu-satu, akhirnya Kiai Jawa Timur mereka satukan kekuatan, sinergi dengan aparat, dan akhirnya Doli berhasil ditutup. Alhamdulillah. Kalau sinergi insya Allah masalah. Soan, laporan keluar ke para ulama, konsolidasikan bagaimana solusinya. Kemudian dilanjutkan kepada para umaro, ini Pak pejabat, ini ada penyakit masyarakat pekat, apa yang akan Anda lakukan? Bahkan di sebagian daerah-daerah itu kita berusaha untuk bagaimana secara konstitusional berjuang agar perda-perda anti maksiat itu ada. Sebagai contoh, di Kabupaten Bekasi, kawan-kawan Front Pembela Islam bersama Perkumpulan Ulama Bekasi itu berhasil menekan DPRD. Ketika ada rancangan undang-undang pariwisata, pada awalnya rancangan undang-undang pariwisata itu ditujukan untuk membackup tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya pada awalnya. Akhirnya ada laporan ke Ormas dari dalam DPRD yang baik tentunya, yang punya hati nurani, mereka lapor ini bahaya kalau sampai disahkan, ini akan jadi payung untuk mereka. Akhirnya kawan-kawan dari Front Pembela Islam dan ulama-ulama kiai se-Bekasi, mereka rame-rame turun mediasi ke DPRD minta supaya rancangan undang-undang ini dirubah. Dan nggak sampai di situ, dikawal terus. Saya ingat itu sampai anak-anak FPI pada saat itu di Bekasi sampai nginep 3 hari 3 malam untuk demo di depan DPRD, saudara. 3 hari 3 malam itu mereka nginep, nggak pulang-pulang. Tujuannya apa? Supaya ini perda tentang pariwisata yang jadi payung hukum untuk tempat-tempat maksiat dirubah jadi sebaliknya untuk ngebersihkan Bekasi dari tempat-tempat maksiat. Dan akhirnya itu berhasil.
Kekuatan umat pada saat itu terus menekan anggota-anggota DPRD yang ada dan akhirnya berhasil. Setelah disahkan akhirnya di Bekasi, walaupun tantangannya luar biasa. Saya ingat ketua Bekasi FPI itu cerita sama saya itu, Beb, waktu saya perjuangkan perda pariwisata untuk melawan tempat-tempat maksiat di Bekasi, itu saya didatengin pemilik tempat hiburan malam, saya dibawain duit 1 kresek. Udahlah, nggak usah ikut campur, udah cukup 1 kresek dibawain duit itu. Itu mungkin kalau di total mungkin kira-kira mungkin bisa 500 sampai 600 juta. Banyak, 100.000 semua. Bergepok-gepok. Tapi enggak, alhamdulillah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikawal terus sampai akhirnya berhasil disahkan undang-undang pariwisata yang isinya apa? Di Kabupaten Bekasi itu nggak boleh ada tempat hiburan malam, diskotik, nggak boleh ada panti pijat plus-plus, nggak boleh ada tempat pelacuran, nggak boleh ada konser-konser musik yang mengandung unsur pornografi karena tidak sesuai dengan local wisdom. Dan akhirnya sekarang kita gampang, kalau ada maksiat itu kita gampang langsung kita mediasi ke DPRD, ke Satpol PP, tolong ini dirapikan, ini nggak sesuai dengan perda dan ini sangat ampuh, alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau mau berantas maksiat itu yang paling gampang ya pemerintah kalau ada keinginan untuk itu. Nah, oleh karena itu salah satunya kita laporan keluar ke Umaro, bagaimana caranya supaya penyakit-penyakit masyarakat ini bisa diberantas. Ini fokus FPI. Nah, kemudian yang kelima adalah dialog dengan ulama dan umaro. Setelah laporan kita dialog. Setelah dialog, andai kata dialog nggak mempan juga, nggak menyelesaikan masalah juga, maka baru ada yang namanya demonstrasi. Siapa yang didemo? Bukan ulama yang didemo, tapi yang didemo adalah umaro, karena mereka yang punya wewenang untuk menutup tempat-tempat maksiat tersebut, dan targetnya adalah tempat maksiat yang menjadi penyakit masyarakat, itu didemo oleh Front Pembela Islam. Manakala demo nggak ada tanggapan juga, tempat itu belum bisa ditutup juga, belum ada solusi juga, maka ada ultimatum. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu adalah at-tahdid, at-tahdid. Sampai Imam Ghazali sampai ada istilah kalau nggak mempan juga bisab. Itu ada istilah di Ihya Ulumuddin. Ihya ini tasawuf sudah Ihya Ulumuddin ini. Sampai Imam Ghazali mengatakan andai kata diomongin keras nggak mempan juga, ada titik-titik yang nanti sampai diperbolehkan sab sampai boleh seperti itu. Tapi sab itu ada aturan yang nggak sembarangan. Kalau sab sembarangan jadinya ngawur, jadinya malah merusak citra Islam itu sendiri. Nah, kemudian setelah ultimatum maka dilakukan inisiatif. Bagaimana inisiatif hukum? Kita laporkan, kita tuntut. Inisiatif politik, kita lakukan lobby-lobby politik dan kita lakukan aksi di ruang publik. Nah, inisiatif ini tentunya akan memiliki risiko nggak sedikit gara-gara masalah menutup tempat-tempat maksiat, kemunkaran dan lain sebagainya. Berapa banyak laskar-laskar kami yang harus dipenjara, ulama-ulama kami yang harus dipenjara. Bahkan Habib Rizik pun sudah 3 kali dipenjara. Karena apa? Tidak lain dan tidak bukan karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini resiko. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wasbir ala ma asabak. Setelah perintah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah udah kasih syarat, wasbir ala ma asabak. Kau akan dicaci, kau akan dimaki, kau akan dihina, kau mungkin akan dipenjara. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Karena itu adalah konsekuensi dari amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian politik, ada resiko aksi juga, resiko fisik. Imam Al-Haddad mengistilahkan dalam Nasaihud Diniyah, alangkah indahnya manakala seorang hamba harus dipukul atau harus mendapatkan resiko fisik karena dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu semua baru ada evaluasi, introspeksi diri, introspeksi gerakan dan introspeksi opini. Sehingga ini semua ada aturannya. Nah, ini larangan aksi FPI ini tercantum di kartu anggota kelaskaran. Kalau yang sudah diklat, sudah belajar materi ini, yang sudah mendapatkan kartu, maka ada larangannya. Apa larangannya? Dilarang melanggar hukum agama dan hukum negara, dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, perusakan, penjarahan dan pembunuhan, dilarang membawa menggunakan senjata tajam, api, bahan bakar, bahan peledak, dilarang melindungi, membela, memberi, meminta, menerima bantuan apapun dari tempat maksiat atau pengusaha, dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur standar aksi FPI. FPI bukan malaikat. Kadang-kadang juga ada oknum-oknum di daerah yang nakal, yang kadang-kadang dia masuk ke FPI untuk tujuan pribadi. Pernah ada kejadian itu, kita nggak pernah mentolerir. Begitu kita tahu ada pengurus yang coba-coba backup tempat maksiat, ngambil keuntungan, ngancem-ngancem untuk dapat duit, langsung dibekukan. Dan ini sudah terjadi di beberapa daerah kejadian seperti itu. DPP FPI tidak pernah mentolerir, langsung dibekukan. Walhasil kesimpulannya, amar ma'ruf nahi munkar bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau dijalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita cocokkan juga dengan local wisdom, kearifan lokal dan aturan setempat, karena kalau tidak dicocokkan dengan itu, makanya manakala ada kejadian-kejadian benturan-benturan
Itu sebetulnya andai kata ada yang melakukan hal-hal yang anarkis, itu di luar daripada standar operasional FPI. Nah, kalau ada yang melakukan itu, anggota FPI, ya konsekuensinya dia harus menanggung hukum, harus jadi gentleman. Tapi bagaimana Beb? Kok ketuanya sendiri, ini banyak mungkin pernyataannya nih, tapi ketuanya sendiri, imam besarnya sendiri, begitu ada masalah hukum kok lari ke luar negeri deh. Kadang-kadang banyak pertanyaan seperti itu. Katanya gentleman, mesti ngadepin masalah hukum. Urusan Habib Rizik ke luar negeri, beliau hijrah, sebetulnya itu bukan masalah hukum. Kalau memang masalah Habib Rizik hijrah masalah hukum, tidak ada ceritanya buronan hukum itu didatengin Kapolri ke Saudi. Kapolri datang sowan ke Saudi, didatengin kepala bin. Masa Kapolri sowan ke buronan hukum? Nggak ada ceritanya. Beliau itu buronan politik, bukan buronan hukum. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Nah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang belum dijelaskan bisa kita tambahkan lagi. Kesimpulannya kalau kita sebetulnya perbedaan yang ada, perbedaan tugas, perbedaan strategi yang ada antara Muhammadiyah, FPI dan NU, perbedaan itu bukan ta'arud, bukan perbedaan kontradiktif satu sama lain, tapi perbedaan yang mewarnai, saling melengkapi satu sama lain. Habib Rizik selalu menggambarkan perumpamaan orang yang dakwah yang luar biasa seperti Nahdlatul Ulama, jasanya begitu besar. Semenjak NU didirikan sampai sekarang, berapa banyak pesantren yang dibesarkan oleh NU. Jasa NU menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu besar, luar biasa. Begitu juga Muhammadiyah, berapa banyak lembaga formal yang didirikan oleh Muhammadiyah, lembaga pendidikan, rumah sakit, ekonomi umat yang dibangun oleh Muhammadiyah. Ini ibarat menanam padi. Nanam padi kalau nggak dijaga dengan baik, maka akan dimakan hama. Kalau dijaga dengan baik, dihabisi sama hama. Capek-capek nanam, dihabisi hama, nggak jadi panen. Tugas FPI ini jaga supaya padi-padi ini nggak dimakan sama hama. Makanya sekali lagi kami tegaskan, intinya kalau mau bersatu maka kita pegang al-qawasimul mushtarakah. Al-qawasimul mushtarakah, unsur-unsur pemersatu. Apa unsur pemersatu? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau dalam konteks keindonesiaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, kita saling menghormati perbedaan, tapi tidak ada toleransi terhadap penistaan, karena penistaan hanya akan memperkeruh perbedaan di antara kita. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.